Hari ini saya akan bahas cara edit video di laptop dan desktop komputer dengan menggunakan Olive Video Editor. Aplikasi Olive Video Editor ini 100% gratis, ringan banget, dan tanpa watermark. Dan di video ini saya akan bahas dasar video editing di Olive, termasuk cara trimming, cutting, penggunaan video efek, cara menambahkan transisi, teks, dan juga cara membuat animasi keyframe. Untuk download aplikasinya, masuk aja ke olivevideoeditor.org, terus kita klik menu Get Olive di sini. Pilih link download yang sesuai dengan sistem operasi komputer kalian. Buat yang pakai Mac, berarti download yang di sini. Kalau yang pakai Windows, downloadnya yang ini. Kalau komputer kalian adalah keluaran tahun 2010 ke atas, biasanya arsitekturnya sudah 64 bit. Anyway, saya tidak akan install lagi karena sebelumnya saya sudah install Olive di komputer saya. Setelah diinstal, kita buka dulu aplikasi Olive Video Editor dan siapkan file-file media yang akan kita edit. File-file media di sini termasuk klip-klip video yang sudah di-shoot baik pakai kamera HP atau DSLR, dan jenis file media lainnya yang bisa kita edit adalah image atau foto yang formatnya JPEG, PNG, BMP, atau TIFF. Selain itu juga kita bisa menyiapkan file audio dengan format MP3 atau WAV. File-file media yang saya pakai ini adalah stock footage dari pexels.com. Kalau kalian perlu video-video buat latihan ngedit, kalian bisa download dari pexels.com atau pixabay.com. Oke, saya select semua filenya, drag ke Olive, terus drop di sini. Untuk mulai edit, drag salah satu media, baik itu video atau image, ke timeline di sini. Setelah kita masukin media ke timeline, Olive akan membuat sequence. Di sini bisa kita lihat sudah ada sequence baru yang tercreate saat pertama kali kita masukkan klip video ke timeline. Kalau kita klik kanan di sequence-nya, terus pilih properties, di sini kita bisa ngeset resolusi untuk hasil ekspor videonya nanti. Settingan resolusinya di sini sudah Full HD, yaitu 1920 x 1080, dan frame rate-nya adalah 30 fps. Settingan sequence ini otomatis disesuaikan dengan resolusi dan frame rate dari klip yang tadi saya masukkan ke timeline. Karena klip yang tadi saya masukkan sudah Full HD, maka settingan sequence-nya pun otomatis diset ke Full HD sama Olive. Untuk settingan lainnya seperti audio biasanya nggak perlu dirubah karena sudah benar, yaitu 48.000 Hz. Untuk nama sequence bisa kita ganti kalau mau, misalnya jadi latihan, terus klik OK. Jangan lupa untuk save project-nya dulu, tinggal masuk ke file dan pilih Save Project As. Pilih tempat penyimpanannya dan beri nama. Lalu klik Save. Selanjutnya kita bisa masukin lagi klip-klip lainnya sesuai urutan. Kalau mau preview video, kita bisa klik tombol ini atau tekan spacebar di keyboard. Previewnya bisa kita lihat di sini dan akan diputar sesuai urutan di timeline. Untuk stop, tinggal klik di sini lagi atau tekan spacebar lagi. Nah, kalau garis merah di sini namanya playhead, kita bisa geser playhead ini ke posisi mana aja di timeline, tinggal di drag aja pakai mouse. Tombol yang ada di sini pun bisa kita gunakan untuk memposisikan playhead. Untuk tombol yang ini, kalau diklik, maka playhead-nya akan maju 1 frame ke depan. Kalau diklik 3 kali, berarti playhead-nya akan maju 3 frame ke depan. Dan tombol yang di sini akan melakukan sebaliknya. Playhead-nya akan mundur 1 frame ke belakang. Untuk tombol yang ada di ujung sini, fungsinya untuk mengembalikan playhead ke awal timeline. Dan yang di ujung sini untuk memindahkan playhead ke akhir timeline. Ukuran panjang timeline di sini bisa diperpanjang atau diperpendek. Kita bisa drag scroll bar yang ada di sini, atau bisa pakai tombol min dan plus di keyboard. Di atas ini kita bisa melihat timecode video. Dengan melihat timecode, kita bisa tahu playhead-nya sedang berada di detik keberapa atau di menit keberapa. Kita juga bisa lihat posisi timecode-nya di sini, dan total durasi dari video bisa dilihat di sini. Dalam melakukan video editing, sebagian besar waktu kita akan dihabiskan di timeline ini. Misalnya kalau ada urutan klip yang kebalik, kita bisa benerin susunannya. Pastikan pointer tool di sini terpilih, terus drag klipnya untuk memperbaiki urutan videonya. Kita bisa atur-atur urutan klip video atau image sampai benar-benar sesuai keinginan kita. Tapi pastikan jangan sampai ada bolong kayak gini. Kalau kita play, nanti videonya bakal ngeblank. Contohnya kayak gini. Supaya gampang ngepasinnya, pastikan snap mode yang gambar magnet di sini nyala. Kalau nyala seperti ini, terus kita drag salah satu klip. Kalau sudah ngepas, bakal muncul garis ini. Tapi kalau snap modenya mati, tanda garis tadi nggak akan ada. Jadi kita nggak akan tahu sudah nempel atau belum. Untuk melakukan trimming, yaitu membuang bagian awal atau akhir video yang tidak diperlukan, arahkan mouse ke bagian yang mau ditrim, entah itu di bagian awal atau akhir. Kalau kursor mouse-nya sudah berubah kayak gini, selanjutnya tinggal drag aja untuk trimming. Sebagai contoh, misalnya kita ingin klip ini berakhir sampai di bagian sini. Supaya trimmingnya ngepas, kita bisa perbesar timeline-nya dulu, terus geser playhead-nya ke bagian klip akan berakhir.
Selanjutnya drag mouse-nya sampai ke posisi playhead di sini. Selain dengan menggunakan selection tool, kita bisa melakukan trimming dengan ripple tool di sini. Kalau pakai selection tool, saat kita trim klip yang ada di tengah, maka klip selanjutnya harus kita pindahin lagi supaya nggak ada gap kayak gini. Kalau cuma ada satu sih nggak masalah, tapi kalau klipnya banyak jadi repot dan harus geser satu-satu. Jadi solusinya adalah pakai ripple tool di sini. Kalau kita trim klip yang ini, klip-klip selanjutnya otomatis ikut, jadi bisa lebih hemat waktu. Selanjutnya untuk melakukan cutting atau memotong video, kita pakai razor tool di sini. Terus tinggal klik di bagian yang mau dipotong. Tapi supaya lebih ngepas saat melakukan cutting, kita drag playhead-nya ke bagian yang ingin kita potong, sama seperti tadi saat trimming. Pastikan tombol snap di sini sudah on, arahkan mouse ke garis playhead sampai warnanya berubah kayak gini, dan klik untuk potong. Untuk klip yang sudah terpotong, kita bisa hapus kalau memang itu tujuannya, atau kita bisa pindahin urutannya. Kita juga bisa tempatkan potongan klipnya ke track lain. Kalau kita drag ke atas, maka otomatis akan dibuatkan track baru. Kita bisa pindahkan juga potongan klip yang lain. Bisa juga dibikin overlap kayak gini. Kalau ada klip yang overlap, maka klip yang ada di track paling atas yang akan terlihat. Selanjutnya kalau kita lihat, di sini ada titik-titik. Semua track yang berada di bawah titik-titik ini adalah track audio. Kalau kita drag salah satu klip video ke track audio, maka nggak akan bisa. Titik-titik ini juga kita bisa drag untuk atur-atur posisi ukurannya. Setiap kita melakukan perubahan, jangan lupa untuk selalu di-save. Jaga-jaga aja in case komputer kita tiba-tiba ngehang atau mati lampu, biar nggak harus ngulang lagi. Tinggal tekan Ctrl S aja di keyboard, kalau yang pakai Mac bisa tekan Command S. Sekarang saya akan jelaskan soal settingan efek. Kalau kita klik salah satu potongan klip, maka di sini akan ada settingan efek. Dan setiap potongan klip punya settingan efek masing-masing. Secara default, setiap potongan di track visual, baik itu video atau image, akan memiliki settingan efek transform. Kalau kalian nggak bisa ngelihat settingan seperti ini, pastikan tab yang terpilih di sini adalah tab Effects. Di dalam efek transform, ada settingan position untuk mengatur posisi video. Settingan scale ini untuk atur besar kecilnya video. Kalau kita uncheck opsi uniform scale di sini, maka settingan untuk panjang dan lebar videonya jadi terpisah, dan kita bisa atur panjang dan lebarnya sendiri-sendiri. Kalau saya biasanya selalu cek settingan uniform scale di sini supaya ukuran video selalu proporsional. Karena kalau dimensi video atau gambar itu tidak proporsional, kelihatannya jadi jelek dan kurang profesional. Di sini juga ada settingan lainnya seperti rotation. Kalau settingan anchor point di sini adalah koordinat untuk titik tengah video. Mirip sama settingan position di atas. Tapi saya jarang banget rubah settingan anchor point. Kalau mau rubah posisi, mending rubah settingan position yang ada di atas sini. Untuk settingan opacity bisa dipakai untuk mengatur transparansi video atau image. Contohnya kalau di sini ada tumpukan klip video, kita bisa turunin opacity video yang di track ini. Kalau kita turunin opacity-nya, maka klipnya akan menjadi transparan dan klip yang di bawahnya jadi kelihatan. Semakin kecil opacity-nya, maka klipnya akan semakin samar atau lebih transparan. Kalau sampai 0, klipnya jadi nggak kelihatan sama sekali. Selanjutnya untuk settingan blend mode di sini belum benar-benar bisa dipakai karena cuma tersedia blend mode normal aja. Di update mendatang mudah-mudahan settingan blend mode-nya sudah ada banyak pilihan. Sedangkan untuk tombol timer yang ada di samping setiap settingan, fungsinya untuk bikin animasi keyframe. Jadi tiap settingan yang ada di sini bisa kita animasikan, cara pakainya nanti akan saya jelaskan. Kita bisa tambahkan efek lainnya, caranya klik tombol plus yang di sini, terus pilih efek yang ingin kita tambahkan. Misalnya saya tambahin efek crop. Setelah dimasukkan, di sini akan ada settingan baru untuk efek crop. Settingannya bisa diatur-atur sesuai keinginan kita. Contohnya kalau mau bikin cinematic black bar, kita bisa set settingan topnya kira-kira ke 14, dan settingan bottomnya ke 14 juga. Kita bisa tambahkan juga efek-efek lainnya, misalnya efek color correction. Efek color correction ini cukup penting untuk memperbaiki warna, dan juga melakukan color grading. Kita bisa atur-atur settingan yang ada di sini untuk menghasilkan warna yang kita inginkan. Kalau mau hapus efek yang sebelumnya udah ditambahkan, misalnya saya di sini tambahin efek blur, terus kita ingin hapus efeknya, tinggal diklik kanan aja di area judul efeknya di sekitar sini, terus pilih delete. Di Olive ini juga kita bisa menghilangkan layar hijau atau biru, untuk itu kita bisa pakai efek chroma key. Saya masukkan background-nya dulu, terus masukkan video green screen-nya ke timeline. Tambahkan efek chroma key-nya ke video green screen. Di settingan key color, kita harus pilih warna yang mau dihilangkan. Tinggal diklik aja, terus di sini tekan tombol pick screen color. Dan klik pada warna yang mau dihilangkan di video. Kalau mau menghilangkan layar hijau, berarti klik di sekitar area green screen di video.
Layar hijaunya langsung hilang, dan video background yang ada di track di bawahnya jadi terlihat. Untuk efek-efek lainnya kalian bisa coba-coba sendiri, kalau saya jelasin semuanya satu persatu bakal makan waktu terlalu lama. Satu hal yang perlu diingat, semakin banyak efek yang dimasukin, maka komputer kita akan terasa semakin berat. Oke, sekarang saya mau jelasin cara menambahkan efek transisi. Di settingan efek di sini kita bisa lihat tombol yang ini. Nah, ini fungsinya untuk nambah transisi. Kalau kita klik di sini, pilihan transisinya cuma ada satu, yaitu Cross Dissolve. Kalau ditambahkan, Olive akan memasang transisi Cross Dissolve di awal dan akhir klip. Kita bisa atur durasi transisinya, tinggal di drag aja. Terus coba kita play dulu. Nah, transisi Cross Dissolve-nya kurang mulus karena posisi transisinya tidak berada di antara dua klip. Cara yang lebih baik untuk nambahin transisi di Olive adalah dengan menggunakan Transition Tool di sini. Saya hapus dulu transisi yang barusan dimasukin. Untuk hapus transisi tinggal klik aja pas di transisinya, terus tekan delete di keyboard. Nah, terus kita masukin lagi transisinya pakai tool ini. Kita pilih Cross Dissolve di sini. Untuk nambahin transisi di antara dua klip, kita arahin dulu mouse kita sampai terlihat seperti ini. Terus drag aja untuk nambahin transisinya. Tapi tidak berhasil karena untuk menambahkan transisi itu perlu ada beberapa frame dari kedua klip yang overlap. Kalau kita lihat di siku atas dua klip ini ada segitiga. Ini tandanya klip tersebut sudah tidak memiliki frame lagi. Jadi kita kurangin dikit beberapa frame di kedua klip ini. Frame yang dikurangin nantinya akan dipakai Olive sebagai overlap saat terjadi transisi. Sekarang kalau kita tambahin lagi transisinya, maka akan berhasil. Kalau kita play, transisinya sekarang jadi lebih mulus. Sayangnya di Olive saat ini tidak ada pilihan transisi yang lain, cuma ada transisi Cross Dissolve. Kalau pilihan efek transisi yang 3 ini adalah transisi untuk audio. Di update selanjutnya mudah-mudahan bakal ditambahin lagi efek transisinya. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah fitur animasi keyframe di Olive. Fitur animasi keyframe ini bisa kita gunakan untuk menganimasikan settingan efek, supaya editan video kita terlihat lebih dinamis. Untuk membuat animasi keyframe, kita akan menggunakan timeline keyframe yang ada di sini. Misalkan kita ingin membuat animasi zoom in, kita bisa animasikan settingan scale di sini. Caranya, kita geser dulu playhead di sini ke posisi kapan zoom akan dimulai, terus klik timer yang ada di samping settingan scale untuk membuat keyframe. Kita bisa lihat ada satu keyframe yang ditambahkan di sini, artinya di posisi ini settingan scale-nya bernilai 100. Selanjutnya kita geser lagi playhead ke posisi di mana zoom-nya akan berakhir, terus perbesar settingan keyframe-nya. Misalnya ke 120, maka akan ada satu keyframe lagi ditambahkan, artinya di posisi ini nilai scale-nya berubah ke 120. Dan di antara dua keyframe ini, nilai scale-nya akan bertransisi dari 100 ke 120 secara gradual. Jadi nggak tiba-tiba dari 100 langsung berubah ke 120, tapi secara gradual dan kecepatan perubahannya akan bergantung pada jarak antara keyframe. Sekarang kalau kita play hasilnya seperti ini. Kalau posisi keyframe yang kedua ini saya geser lebih dekat ke posisi keyframe yang pertama, maka perubahan nilai scale-nya akan berjalan lebih cepat. Kita juga bisa tambahkan keyframe lagi sebanyak yang kita mau. Misalnya setelah zoom in, kita tinggal geser lagi aja playhead-nya, terus rubah lagi settingan scale-nya, misalnya kembali ke 100. Sekarang coba kita play dulu ya. Di setiap settingan efek di Olive bisa dianimasikan dengan keyframe. Hasil visualnya akan berbeda-beda tergantung dari settingan yang kita animasikan. Contohnya kalau kita animasikan settingan position, misalnya gini, saya set keyframe-nya random aja ya. Kalau mau hapus salah satu keyframe, tinggal klik aja di keyframe yang mau dihapus, terus tekan delete di keyboard. Sekarang kalau kita play, hasilnya jadi kayak gini. Animasi yang terjadi saat ini adalah kombinasi animasi settingan scale dan position. Kalau misalkan saya matikan animasi keyframe untuk scale, caranya tinggal klik lagi aja tombol timernya, terus pilih yes. Kalau di play, hasilnya akan berbeda dengan yang tadi, karena animasi settingan scale-nya sudah dihapus. Kita bisa kombinasikan animasi keyframe di beberapa settingan tertentu untuk menambahkan efek yang kita inginkan. Untuk settingan di efek-efek lainnya pun bisa dianimasikan, contohnya kalau saya masukin efek blur, settingannya bisa dianimasikan juga. Nanti kalian bisa otak-atik sendiri ya. Oke, sekarang saya akan tunjukkan cara menambahkan title atau teks ke video. Di Olive ada dua cara untuk menambahkan teks. Cara pertama adalah dengan menambahkan efek rich text di salah satu klip. Pilih salah satu klip di timeline, tambahkan efek dan masuk ke render, lalu pilih rich text. Terus kita bisa atur-atur settingannya. Cuma kalau pakai cara ini jadi kurang fleksibel saat ngatur teksnya, jadi saya hapus lagi aja efek teksnya.
Nah, untuk cara yang kedua, kita klik tombol plus yang ada di bawah ini, terus pilih title. Untuk masukin teks ke video, kita drag mouse kita di salah satu visual track yang kosong. Dengan cara yang kedua ini, layer teksnya akan berdiri sendiri, nggak nyampur sama layer klip video. Ngatur durasinya juga lebih enak, posisinya juga kita bisa rubah-rubah sesuka kita. Fitur teksnya ini masih sederhana ya, untuk ganti teks dan juga stylenya, klik tombol edit text di sini. Kita bisa ganti teksnya, terus kita juga bisa rubah fontnya. Pilihan font di sini tergantung dari font yang terinstall di komputer kita. Semua settingan di sini bisa kita gunakan untuk atur style dari teksnya, misalnya untuk rubah warna atau ukurannya. Kalau sudah tinggal klik OK aja. Selanjutnya settingan di sini bisa kita atur sesuka kita, misalnya position atau vertical align. Untuk auto scroll bisa dipakai kalau mau bikin scrolling teks. Tinggal dipilih aja arah scrollingnya. Di sini juga ada beberapa settingan untuk text shadow, nanti kalian bisa coba-coba sendiri ya. Di sini secara default sudah ada efek transform, kalian bisa tambahkan efek-efek lain jika perlu. Dan semua settingan efeknya bisa dianimasikan pakai keyframe. Contohnya saya animasikan settingan opacity di sini, supaya teksnya ini muncul lebih halus. Di bagian awal, opacity-nya saya set dulu ke 0. Terus saya nyalain keyframe-nya. Saya geser sedikit, dan set opacity-nya ke 100. Sekarang kalau kita play, muncul teksnya itu jadi lebih halus. Selain masukin teks, kita juga bisa masukin solid color. Caranya sama aja kayak masukin title, tinggal di drag aja di timeline. Solid color ini bisa kita pakai untuk keperluan macam-macam, misalnya sebagai background dari teks. Dan di sini juga kita bisa masukin bars. Bars ini pastinya kalian sudah sering lihat di televisi ya. Nah, kalau untuk track audio, pada dasarnya penggunaannya mirip dengan track visual. Untuk video yang memiliki audio, di sini bisa kita lihat ada audio tracknya. Kalau kita drag dan pindahin posisinya, audio tracknya bakal ikut. Ini karena video dan audionya sudah bersatu. Kita bisa unlink video dan audionya kalau perlu, misalnya kita mau pakai videonya aja terus hapus audionya. Caranya klik kanan di video yang mau di-unlink dan pilih link/unlink. Kita unselect dulu dengan klik sembarang di area kosong. Sekarang kalau kita drag videonya, audionya nggak akan ngikut karena sudah terpisah. Kalau mau hapus audionya, tinggal klik kanan di potongan audionya dan pilih delete. Di sini kita bisa masukin audio tambahan misalnya background lagu atau sound effects. Untuk audio pun ada settingan efeknya. Secara default, di sini ada settingan volume dan pen. Kalau volume tentunya kalian sudah tahu untuk apa. Di sini unit untuk nilai volume itu pakai dB atau desibel. Kita bisa perbesar atau kurangin. Yang perlu diperhatikan saat menambah nilai desibel, usahakan jangan sampai lebih dari 0. Kalau lebih dari 0, suaranya bisa jadi pecah ya. Jadi kalau misalkan ada track yang terlalu besar suaranya, tinggal kecilin aja volume track tersebut ke nilai di bawah 0. Untuk settingan pen di sini, fungsinya untuk mengatur posisi audio di speaker stereo. Setelah beres edit video, kita harus melakukan ekspor untuk menghasilkan file video. Dan file tersebut akan bisa diupload ke YouTube atau ke sosmed lainnya. Caranya masuk ke menu file dan pilih ekspor. Untuk format yang paling umum untuk YouTube atau sosmed itu adalah MPEG-4. Untuk settingan kodek, pilih yang H264. Dan untuk settingan quality, di penjelasan ini kita bisa baca bahwa semakin kecil angkanya, kualitasnya akan semakin bagus. Tapi kalau semakin tinggi kualitasnya, maka ukuran video filenya akan semakin besar. Di sini dikatakan kalau nilai 23 itu sudah high quality, jadi set aja ke 23 atau kita buletin aja ke 20. Untuk audio codec, pilih AAC. Sampling rate untuk video itu 48.000 dan bitrate 256 udah cukup bagus, atau bisa juga kita set ke 320 kalau mau lebih bagus. Saya akan pakai 256 aja biar ukuran filenya nanti nggak terlalu besar. Untuk settingan lainnya, nilainya tidak akan saya rubah. Selanjutnya tinggal klik tombol export, terus pilih tempat penyimpanannya dan kasih nama. Klik save untuk ekspor dan tunggu sampai prosesnya selesai. Kita bisa lihat progress bar di sini untuk cek persentase renderingnya, kita harus tunggu sampai 100%. Oke, proses ekspornya sudah beres, sekarang coba kita lihat dulu hasil videonya. Hasilnya lumayan jernih ya, ini sudah resolusi Full HD dan kalian bisa lihat tidak ada watermark apapun di sini. Fitur-fitur Oli Video Editor ini memang masih sederhana, tapi saat ini fitur-fiturnya masih terus dikembangkan. By the way, kalau kalian mau belajar bikin video narasi, silahkan klik video yang ada di kanan. Dan kalau kalian mau tahu cara bikin voice over tanpa perlu merekam suara kita sendiri, klik video yang ada di kiri. Oke, sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa untuk subscribe ke channel Last Minute Creator dan sampai jumpa di video selanjutnya.